Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Sebelum dimulai, Mimin ingatkan kembali karena mungkin saja versi novel dan versi manhwanya akan memiliki banyak sekali perbedaan. Seperti chapter terbaru minggu lalu, hampir cerita di versi novelnya diubah saat diadaptasi menjadi versi manhwa. Buat yang udah nonton video spoiler dari Mimin pastinya merasakan hal yang sama karena ada banyak sekali perbedaan. Udah gitu aja, mari kita lanjutkan pembahasannya. Dan pada akhirnya putaran pertama kompetisi akademi pun berakhir dan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Dolores, disusul oleh Love God, lalu Bakiraga, setelahnya ada tiga kembar Baskerville, lalu Fikir, Sinclair, Grenoil, dan Hohenheim. Ya, mereka adalah 10 besar yang mendapatkan nilai tertinggi pada putaran pertama. Tentu saja banyak sekali yang terkejut dengan hasil tersebut karena ini pertama kalinya ada siswa tahun pertama yang masuk 10 besar. Apalagi jumlah mereka sampai 6 orang di mana mereka semua berasal dari Akademi Colosseo. Dan yang lebih menyedihkan adalah penyelenggara kompetisi kali ini adalah Menara Ajaib, di mana hampir saja tidak ada satupun perwakilan mereka yang memasuki 10 besar. Hohenheim yang digadang-gadang akan mendapatkan nilai tertinggi hampir saja tersingkirkan. Tapi untungnya performanya bagus sehingga ia masih mendapatkan posisi ke-10. Adapun Grenoil karena ia dianggap sebagai orang yang membuat Hohenheim tersingkirkan, ia pun dikejar-kejar oleh penggemar Hohenheim. Tentu saja itu membuat Grenoil kesal, tapi ia juga merasa senang karena dianggap sebagai sosok yang mengalahkan Hohenheim. Setelahnya, para siswa-siswi Akademi Colosseo pun melakukan pesta di asrama mereka. Nah, untungnya asrama sebelumnya yang ditempati oleh orang-orang dari Akademi Varangian telah selesai direnovasi, sehingga mereka pun kembali ke penginapan mereka dan tidak menumpang di penginapan milik Akademi Colosseo. Pesta nampak begitu meriah karena bisa dikatakan ini sebagai kemenangan besar bagi Akademi Colosseo karena hampir seluruh yang masuk 10 besar berasal dari akademi mereka dan posisi puncak dipegang oleh ketua OSIS mereka yaitu Dolores Quo Vadis. Dan terjadilah perbincangan di antara rekan-rekan Fikir. Tentu saja mereka mengucapkan selamat karena Fikir dan juga Sinclair masuk pada jajaran 10 besar. Tapi mereka juga penasaran kenapa Fikir pada akhirnya kembali memilih tiga kembar Baskerville sebagai kelompoknya. Fikir hanya menjelaskan bahwa mereka sudah cocok karena pada kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti ujian akademi, mereka telah satu kelompok dan performa mereka baik. Nah, di tengah-tengah perbincangan tersebut, Bianca sempat menyebut Sinclair dan juga Fikir karena hanya mereka berdua saja yang tidak berasal dari keluarga bangsawan yang memasuki top 10. Itu adalah perbincangan yang agak sensitif sehingga ada orang yang mengalihkan perbincangan dan saat itu pula Piggy pun mulai menjelaskan apa yang akan terjadi pada putaran kedua. Nah, mereka yang memasuki putaran kedua hanyalah yang terdaftar di 10 besar dan putaran kedua memiliki ujian yang agak berbeda karena mereka harus menjadi siswa magang di 7 keluarga besar. Nah, karena sebagian dari siswa yang masuk 10 besar adalah siswa dari 7 keluarga besar, mereka tidak boleh magang ataupun bekerja di keluarga mereka untuk menghindari nepotisme.
Nah, setiap keluarga memiliki kesulitannya masing-masing. Jadi, Piggy berpesan agar memilih keluarga yang tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi. Sebagai contoh, keluarga Quo Vadis memiliki tingkat kesulitan 3,5. Lalu keluarga Mork memiliki tingkat kesulitan 4,5. Jadi sebaiknya menghindari dua keluarga tersebut agar bisa mendapatkan pengakuan dan nilai yang lebih tinggi. Tapi siapa sangka Sinclair malah memilih keluarga Quo Vadis. Tentunya setiap orang bertanya-tanya, keluarga Quo Vadis memiliki tingkat kesulitan yang agak tinggi. Jadi kenapa Sinclair lebih memilih untuk bekerja ataupun magang di sana? Dan saat ingin menjawab alasannya, kita pun beralih kepada Fikir yang nampaknya sudah mulai bosan dengan perbincangan rekan-rekannya. Jadi Fikir pun memilih untuk pergi dan menyendiri. Lagi pula tujuannya hampir tercapai, yaitu untuk bisa memilih salah satu artefak yang menjadi hadiah bagi 10 besar, di mana artefak yang diinginkan oleh Fikir adalah artefak yang merupakan tubuh asli dari salah satu Ten Corps, yaitu The Carabia. Dan di tengah-tengah pemikirannya ada seseorang yang memanggil nama Fikir sembari bersembunyi, dan ternyata itu adalah Dolores. Nah, Dolores datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Fikir karena berkat dirinya ia masuk kepada 10 besar dan bahkan mendapatkan posisi pertama jika saja Fikir tidak menggunakan rencananya untuk memancing orang-orang hebat seperti Bakiraga dan Hohenheim. Mungkin saja ia tidak akan mendapatkan posisinya saat ini. Tapi Fikir menjawabnya dengan begitu santai. Ia berkata itu semua hanyalah sebuah keberuntungan dan juga kebetulan. Nah, kecurigaan Dolores pun semakin tebal. Sebenarnya dari awal ia banyak mencurigai Fikir, terutama dari tingkah lakunya. Apalagi baru-baru ini Dolores selalu saja mengawasi Fikir. Bisa dikatakan ia adalah sosok yang sangat-sangat sempurna. Tapi anehnya Fikir seperti ingin menyembunyikan kemampuannya. Padahal biasanya orang akan menyombongkan apa yang mereka miliki. Tapi Fikir berbeda. Ia seperti menutup-nutupinya, dan anehnya Dolores juga tahu bahwa Fikir menggunakan 3 kembar Baskerville untuk menutupi kemahirannya. Nah, pada kompetisi tahap pertama, 3 kembar Baskerville seperti mengkhianati Fikir dan mereka pun mendapatkan posisi 4, 5, dan 6. Jika saja ketiganya tidak mengkhianati Fikir, mungkin Fikir akan menduduki posisi keempat. Tapi Fikir sebetulnya sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut, dan ia jugalah yang telah merencanakannya. Dolores memang tidak mengetahui fakta tersebut, tapi Dolores yakin bahwa Fikir memang sengaja menggunakan 3 kembar Baskerville untuk menutupi kemahirannya. Nah, sebuah asumsi pun dibuat. Dolores pun berkata kepada Fikir, sebenarnya siapa kau? Dan Fikir pun hanya terdiam, dan saat itulah Dolores pun mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Jangan-jangan kau adalah putra mahkota. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Fikir terkejut. Bukan alasan kenapa Dolores mengatakan jika Fikir sebenarnya adalah putra mahkota. Kaisar saat ini memang tidak memiliki putra-putri karena mereka semuanya mati karena sebuah insiden. Tapi ada rumor yang mengatakan bahwa Kaisar masih memiliki 1 anak haram, dan saat ini ia tengah berada di Akademi Colosseo. Dan
dari sudut pandang Dolores, mungkin itu adalah Fikir, di mana Kaisar sendiri memiliki kemampuan untuk bisa melihat sedikit masa depan, dan itu juga yang membuat Fikir menjadi nampak begitu mahir untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, karena Fikir juga memiliki kemampuan seperti Kaisar, yaitu bisa melihat masa depan. Nah, Fikir pun membantah hal tersebut. Bahkan Fikir sampai bersumpah bahwa ia bukanlah anak haram dari Kaisar. Sebenarnya rumor tersebut juga pernah Fikir dengar, bahkan saat di kehidupannya yang lalu. Tapi bahkan setelah beberapa tahun dan di era kehancuran, rumor tersebut sama sekali tidak bisa dibuktikan. Nah, setelah mendengar Fikir mengucapkan sumpah, tentunya Dolores tidak bisa berasumsi lagi bahwa Fikir adalah putra mahkota. Tapi ia juga masih menaruh curiga yang besar. Tidak mungkin orang sekompeten Fikir tidak memiliki hubungan darah dari para bangsawan. Jadi Dolores pun terus bertanya, siapakah sebenarnya Fikir? Dan sayangnya Fikir masih belum mau menunjukkan identitas aslinya. Perjalanannya masih sedikit agak panjang, dan jika identitas aslinya terungkap, mungkin identitasnya sebagai Nekhon juga akan segera terungkap, dan itu akan membahayakan keseluruhan rencananya. Jadi Fikir pun hanya terdiam saat Dolores terus bertanya sebenarnya siapakah Fikir. Tapi perbincangan mereka terhenti tak kala keduanya mendengarkan suara teriakan dari luar gerbang penginapan, yang mana ternyata mereka merupakan siswi dari Akademi Wanita Themyscira. Bahkan Love God, ketua OSIS mereka, berada pada barisan terdepan. Baik itu Dolores dan juga Fikir tentu saja bertanya-tanya kenapa mereka mengunjungi penginapan dari siswa-siswi Akademi Colosseo. Dan saat mendengarkan lebih detail, ternyata mereka ingin bergabung dengan pesta yang diadakan oleh Akademi Colosseo. Tidak, itu bukanlah alasan sebenarnya, karena ternyata mereka lebih tertarik untuk bisa bertemu dengan Fikir dan mengenal Fikir lebih dalam. Para profesor dari Akademi Colosseo bahkan hampir kewalahan karena siswi dari Akademi Themyscira berusaha untuk menerobos masuk. Setelah mengetahui fakta tersebut, Dolores pun akhirnya turun tangan dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.